Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Lakukanlah segala sesuatu hari ini bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah untuk Tuhan, sehingga apapun yang kau lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Peganglah firman Tuhan dengan baik, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi tetaplah lurus dalam jalannya, supaya engkau memperoleh keberuntungan dan memperoleh damai sejahtera yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita ingin menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya hari-hari ini kita betul-betul penuh dengan pengharapan, sukacita, dan kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hatimu, sampaikanlah pesanmu bagi kami, supaya kami dapat mendengarkan maksudmu dan kami melangkah dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dengan telinga kami, hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita membuka Alkitab kita dengan satu perikop yang diberikan oleh LAI dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai 38a dengan perikop yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara di rumah bisa membaca secara penuh perikop ini. Jadi membaca 28 sampai 38a. Ini adalah peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dihadapkan ke Hanas dan Kayafas sebagai imam besar, dan mereka tidak menemukan dasar untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka membawa ke hukum secara kenegaraan Romawi, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Itu sebabnya mereka membawanya ke hadapan Pilatus, khususnya Pontius Pilatus, dan mereka berkata bahwa Yesus ini dibawa, dan Pilatus berkata, "Apa tuduhan kamu terhadap orang ini?" Pilatus berkata, "Apa tuduhannya?" Dan mereka berkata, "Kalau kami tidak membawanya sebagai seorang penjahat, mana mungkin kami menyerahkan kepadamu." Mereka ingin memojokkan, sementara mereka sendiri sebenarnya tidak menemukan kesalahan atas diri Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya ingin mencuci tangan, melemparkan Tuhan Yesus kepada Pilatus supaya bisa dihukum sesuai dengan hukuman Yahudi. Tentu Romawi, hukumannya tidak main-main, hukuman mati, itu yang mereka harapkan. Dan pada waktu itu Pilatus berkata kepadanya, "Kenapa tidak memakai hukummu saja untuk menghukum orang ini?" Dan mereka tentu tidak melakukan itu. Dan kemudian mereka menuduh dia sebagai pemberontak yang akan membangun sebuah kerajaan baru. Tentu itu hukuman berat, karena bagi pemerintahan Romawi ada orang yang menentang pemerintahan Romawi, di mana daerah penjajahan mereka tentu akan berhadapan dengan pasukan Romawi, orang-orang kekaisaran Romawi yang sedang berkuasa pada waktu itu. Dan orang pemberontak biasanya hukumannya tidak ada yang selamat selain hukuman mati. Itu sebabnya mereka menuduh dia sebagai seorang raja Yahudi. Dan itu sebabnya Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang terjadi dengan dirimu?" Dan dia berkata, "Apakah engkau adalah seorang raja orang Yahudi?" Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau sendiri yang mengatakannya. Dan tentu Pilatus sebenarnya sadar bahwa mana pasukannya, mana orang yang mengikutnya, mana orang pemberontaknya. Tuhan Yesus seperti seekor keledai, seekor domba yang dibawa ke pembantaian, yang tidak punya daya, tidak melawan, dan sebagainya, tidak ada pasukan yang memberikan perlawanan kepadanya. Nah, apa yang kita dapat dari peristiwa ini? Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia.
Dia tidak pernah melawan, tidak pernah melakukan perlawanan. Harusnya dia bisa. Dia berotoritas kok. Kalau dia ingin mengalahkan semua pasukan Romawi, terlalu kecil baginya. Bahkan dia ingin menghilang, terlalu kecil baginya. Dia punya sebagian besar, semua besar, sangat besar pasukan bala tentara Allah. Tetapi dia tidak melakukan itu karena dia kalau melakukan itu berarti dosa manusia tetap ditanggung oleh manusia. Dan dia melakukan itu karena dia mengasihi umat manusia. Dia mengasihi umat manusia, dia rela meninggalkan segala kedudukannya, dia rela meninggalkan segala kemewahannya, dia rela meninggalkan segala kekuasaannya, dia rela turun dengan sengsara, turun dengan menderita, turun dengan tak berdaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Lihat dan perhatikan betapa besarnya Tuhan mengasihimu. Betapa besarnya Dia berkorban untukmu. Hari ini saya berkata, apa yang telah kau lakukan kepadanya? Dia tidak menuntut hal-hal yang besar kok. Dan dia juga tidak menuntut apa yang tak kau miliki. Dia hanya meminta pertanggungjawabanmu apa yang kau miliki. Cuman dia minta satu terhadap hidup kita orang percaya, supaya kita mampu menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Itulah yang diharapkan, supaya kita dapat membawa orang kepada Kristus, kepada keselamatan, pengharapan pasti. Itu sebabnya itulah yang dia minta kepada kita. Tidak ada yang lain yang dia minta. Itu sebabnya tugas ini mari kita pengemban bersama-sama. Mari tugas ini kita lakukan bersama-sama. Mari tugas ini kita jalankan bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beraktivitas sidang jemaat, selamat berkarya. Hari ini Tuhan menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memimpin engkau senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati melalui renungan singkat yang mengajarkan kepada kami tentang pengorbanan yang Kau berikan. Bahkan Engkau rela meninggalkan segala hak kekuasaan-Mu dan kemampuan-Mu. Engkau rela turun dengan sangat rendah di dalam dunia ini supaya kami ditinggikan. Terima kasih untuk pengorbanan itu Tuhan. Ajarlah kami juga untuk memberi yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah hari ini Tuhan memimpin kami di segala aktivitas kami. Baik kami yang sekolah, baik kami yang bekerja, Tuhan menyertai. Haleluya Bapa. Amin.